Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Ibnu Athaillah akan membawakan presentasi hasil bab bagian tugas saya, bab 14, yaitu koordinat geometri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dwianto selaku dosen pengampu mata kuliah geometri dan teman-teman kelas A1 yang sudah memberikan waktu saya untuk menyajikan presentasi bab ini. Langsung saja untuk pembahasannya akan saya bawakan sebagai berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Athaillah. Saya kebagian koordinat geometri bab terakhir, bab ke-14. Langsung saja, terima kasih sebelumnya kepada Pak Dwi dan teman-teman yang sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan penjelasan mengenai koordinat geometri. Yang pertama adalah pembahasannya sistem koordinat kartesius, yang kedua titik tengah dari ruas garis, yang ketiga adalah gradien dari sebuah garis, yang keempat adalah gradien dari garis tegak lurus dan sejajar, yang kelima adalah rumus jarak, yang keenam adalah persamaan sebuah garis, yang ketujuh persamaan sebuah lingkaran, yang kedelapan adalah menggunakan koordinat untuk membuktikan teorema, yang kesembilan adalah transformasi dan koordinat geometri. Yang pertama, sistem koordinat kartesius. Bagaimana Anda memberitahu seseorang untuk berpindah dari satu titik ini menuju ke titik yang lainnya, maksudnya ini. Saat memberi arah, kita sering mengatakan untuk menempuh jarak tertentu dalam satu arah dan kemudian menempuh jarak tertentu dalam arah yang berbeda. Yang biasa terjadi malah bukan seperti itu. Kita nggak ngerti arah timur, selatan, barat, dan utara. Biasanya lebih pada kiri, kanan, lurus, ke belakang, kiri, kanan, lurus, dan ke belakang. Itu yang lebih, misal nih dari titik ini mau menuju ke sini. Pertama lurus, kemudian belok kanan, lurus, belok kiri, lurus, belok kanan. Seperti itu. Tidak menggunakan arah mata angin, tetapi lebih menggunakan seperti itu. Nah, ini yang berkaitan dengan sistem koordinat kartesius yang akan kita bahas pada kali ini. Sistem koordinat kartesius untuk mendapatkan arah dari titik A ke B pada jaring di samping bisa dikatakan. Yang pertama adalah jarak geser 1 ke timur, kemudian 8 kotak ke utara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 kotak ke timur, 1, 2, 3, 4, 5, dan 2 kotak ke arah selatan, 1, 2. Sistem koordinat kartesius sebenarnya tidak harus mengikuti langkah seperti ini, bisa juga ke sini, terus ke sini, tapi nanti hasilnya akan sama untuk mencari jarak. Nanti pembahasannya ada di materi yang akan kita bahas di akhir. Apa yang akan kita ketahui pada gambar di samping ini? Yang pertama, kalau sudah X, ini garis Y, nah ini disebut sebagai titik asal atau origin. Oke, bisa dilanjut nanti untuk X dan Y sudah biasa kita makan sehari-hari, makanan sehari-hari, tidak perlu dipanjang lebarkan. Nah, aplikasinya adalah seperti ini. Titik tengah dari yang kedua adalah titik tengah dari ruas garis. Jika lapangan sepak bola biasanya panjangnya adalah 100 yard dengan lebar 60 yard. Misalkan koordinat sudut-sudut lapangan dijadikan sebagai acuan lapangan sepak bola seperti yang ditunjukkan gambar, di manakah koordinat dari pusat tengah atau lapangan. Nah, ini titik 0,0, kemudian ini 100,0 karena ini panjangnya 100 yard. 100 yard itu hampir mendekati meter, kira-kira 0,9 berapa lah gitu.
dari sini ke sini itu 60, jadi koordinat di sini 0,60, dari di sini 100,0, berarti di sini otomatis 100,60. Nah, kita akan mencari nilai di sini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Untuk mencari nilai tengah, silahkan simak video selanjutnya. Titik tengah dari ruas garis. Yang pertama, gambar pertama, amati gambar yang di samping. Titik tengah dari PQ, kalau menggunakan garis kotak-kotak yang seperti ini, kita bisa menentukan titiknya. Dari titik sini ke sini ada 2, dari sini ke sini ada 3, berarti untuk tengahnya adalah tengah-tengah dari 1 ini, berarti tetap min 2, 1/2. Nah, bagaimana kalau yang seperti ini? Bagaimana untuk menentukan nilai seperti ini? Kalau ini M dan N lebih mudah lagi. X, Y, X-nya adalah 0 dan 4, itu tengah-tengahnya 2, ke sini 2, ke sini juga 2, berarti tengah-tengahnya di sini otomatis. Karena di sini pada koordinat Y sama dengan 1, maka X, 1, X-nya ketemu 2,1. Nah, bagaimana untuk mencari yang miring seperti ini? Kita lanjutkan. Titik tengah suatu garis. Teorema 14-1. Jika koordinat dari titik-titik pangkal dari ruas garis P1, P2 adalah X1, Y1, dan X2, Y2, P1-nya adalah X1, Y1, P2-nya adalah X2, Y2, maka koordinat titik tengah dari P1, P2 adalah kurung buka X1 tambah X2 bagi 2, Y1 tambah Y2 per 2. M adalah titik akan kita buktikan. Awalnya adalah P1, P2-nya kita ganti menjadi A dan B. Kemudian titik tengahnya adalah M ini. Oke. Nah, A dan B ini masing-masing di koordinat X,0 dan 0,Y. M berada di koordinat D, E, dan titik tengah, titik pusat atau originnya adalah C. Titik asalnya adalah C. M adalah titik tengah dari AB. Dengan menggunakan konsep kesebangunan diperoleh bahwa nilai BD ini dibandingkan dengan BC akan bernilai sama dengan BM dibanding dengan BA. Oke. Karena BD-nya misal andaikan BD-nya adalah 1, maka BC adalah 2 kali lipatnya. BM sama BM, BA-nya juga 2 kali lipatnya. Nah, untuk BD kita ambil X2 BD, X2 ini sebagai X2, ini sebagai M1. Nah, berarti X2 min M1 untuk mencari nilai D-nya, BD-nya. Untuk mencari nilai BC-nya adalah X2 min X1 sama dengan 1/2. Tinggal kita kalikan silang, X2 min M1 sama dengan 2, 2 kali X2 min M1 sama dengan 1 kurang X2 min X1 kurang tutup. Nilainya ekuivalen dengan 2X1 kurangi 2M1 sama dengan X2 min X1. Kita pindah ruas atau dikurangkan X2 semua. Yang ruas kanan habis, yang ke sini jadinya 2X2 min X2. Yang sini kemudian ditambahkan min 2M1, yang sebelah kanan jadi 2M1, yang sebelah kiri
min 2M1 karena ditambah 2M1 menjadi hilang, habis. Kemudian di jumlah kedua ruas juga dijumlah X1, jadinya yang sebelah kiri menjadi plus X1, yang sebelah kanan habis, min X1 tambah X1 0. Ketemu 2X2 min X2 tambah X1 sama dengan 2M1. Hasilnya X2 tambah X1 sama dengan 2M1. Kita jadikan M1 sama dengan X2 tambah X1 per 2. M1 bisa ditulis juga ekuivalen dengan X1 tambah X2 bagi 2 utuh. Untuk M1-nya nilainya adalah X1 tambah X2 bagi 2. Oke, yang kedua kita ambil tadi kan sebagai perspektif X, sekarang sebagai perspektif Y. Ditinjau dari Y bahwa AE dibanding AC, AE dibanding AC itu akan sama dengan AM dibandingkan dengan AB, sama dengan menggunakan perbandingan kesegangan. Untuk AE banding AC, AM-nya otomatis akan menjadi 2 kali lipatnya. AM akan menjadi setengah dari AB karena yang dicari adalah titik tengah. M-nya ini sebagai titik tengah, otomatis 1 per 2. AM-nya adalah 1, AB-nya adalah 2 kali lipatnya. AE-nya AE itu bisa ditulis Y2 min M2. AC Y2 min Y1 sama dengan 1 per 2. Kalikan silang, 2 kali Y2 min M2 sama dengan 1 Y2 min Y1, sama seperti yang X tadi. 2Y2 min 2M2 sama dengan Y2 min Y1. 2Y2 min Y2 tambah Y1 pindah ruas sama dengan 2M2, pindah ruas 2M2-nya. 2Y2 min Y2 sama dengan Y2 tambah Y1 turun, 2M2 turun. Jadikan M2 sama dengan Y2 tambah Y1 dibagi 2. Otomatis akan ekuivalen dengan M2 sama dengan Y1 tambah Y2 dibagi 2. Karena yang pertama tadi ketemu X1 tambah X2 per 2, yang kedua ketemu Y2 tambah Y2 per 2, maka koordinat M adalah X1 tambah X2 bagi 2, Y1 tambah Y2 dibagi 2. Oke, terbukti bahwa rumus maka titik tengah dari P1, P2 adalah X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. Aplikasi dari titik tengah suatu ruas garis. Nah, maka yang permasalahan mengenai sepak bola tadi, lapangan sepak bola tadi, bahwa kalau dicari menggunakan X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2 akan ketemu 0 tambah 100 per 2, 0 tambah 60 per 2. Jadinya 50 per 30. Koordinat titik M adalah 50,30. Di sini 50,30. Oke. Gradien dari sebuah garis. Gradien dari sebuah garis ditentukan oleh perubahan jarak vertikal Y1 min Y2 dibagi dengan perubahan jarak horizontal X1 min X2. Definisinya adalah jika P1 dan P2 koordinat masing-masing X1 Y1 dan X2 Y2, maka gradien M dari P1 P2 dari gradien M dari P1 ruas garis P1 P2 sama dengan Y1 min Y2 bagi X1 min X2, dengan X1 dikurangi X2 tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Karena 0 tidak bisa ditentukan gradiennya.
Oke, ilustrasinya seperti ini. X1-nya X1 Y1 di sini, X2 Y2 di sini. Di sini adalah X1, Y2. Untuk mencari ini adalah X1, dikurang Y2, X1 min Y2 sama. Oke, contohnya adalah seperti ini. Contoh di bawah ini, bahwa ini adalah bernilai gradien positif dengan menggunakan M sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Ketemu contoh gradien yang bernilai positif. Kalau gradien seperti ini bernilai negatif dengan menggunakan rumus teorema yang tadi. Kemudian untuk yang ini adalah M sama dengan 0/8 dengan gradien 0.